Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam yang kita peluk mengatur seluruh kehidupan manusia sampai pada persoalan-persoalan yang dipandang sebagai persoalan-persoalan yang umum, termasuk berkaitan dengan interaksi dengan sesama manusia, berkaitan dengan muamalah, termasuk interaksi yang berkaitan dengan keuangan. Nah, dalam kaitannya dengan keuangan, ada satu hal yang sudah sering kita dengar, yaitu berkaitan dengan riba. Yang kita pahami bahwa riba ini disepakati akan keharamannya, sesuatu yang memang sangat mengerikan. Bahkan dosa-dosa yang disebabkan oleh riba ini luar biasa. Sampai ada satu riwayat yang kita baca bahwa di antara dosa riba yang paling ringan itu adalah sebagaimana dosa waliyadzubillah, naudzubillah, dosa seorang anak berzina dengan ibunya. Nah, cuma persoalannya tentang haramnya riba ini yang sudah disepakati ternyata tidak diikuti oleh satu kesepakatan pada praktek-praktek yang berjalan berkaitan dengan riba. Artinya misalkan tentang bunga bank atau bunga-bunga di dalam kegiatan simpan pinjam yang berjalan di koperasi atau paguyuban-paguyuban itu masih belum bisa disepakati apakah itu termasuk bagian daripada riba. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tentu persoalan ini tidak mungkin kita diamkan karena ada beberapa persepsi atau pendapat yang berhubungan dengan itu. Seperti misalkan berkaitan dengan bunga bank. Apakah dia riba atau tidak, sampai hari ini pun tetap masih ada referensi, entah itu fatwa ulama, pendapat para ahli yang mengatakan bahwa bunga bank itu bukanlah riba. Artinya sisi kebolehan dari satu hal yang kontroversial ya, itu selalu memang ada. Namun dalam video pendek yang kami susun ini, kami mencoba untuk memberikan satu perimbangan, perbandingan yang jelas ini bukan satu-satunya pendapat, tapi kami meyakini pendapat ini adalah pendapat yang terpilih tentu saja dari perbedaan pendapat yang ada. Bahwa bunga bank atau bunga-bunga dalam simpan pinjam itu adalah termasuk riba, itu satu hal yang kami yakini berdasarkan juga fatwa-fatwa para alim ulama kontemporer yang melihat langsung pada praktek bunga di dalam simpan pinjam ini. Misalkan Syekh Yusuf Qaradawi yang kita muliakan, beliau menulis kitab Fawaidul Bunuk hiya ar-riba al-muharram. Bunga bank itu adalah riba yang diharamkan. Kemudian juga ada fatwa dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, kemudian ada Syekh Muhammad Al-Ghazali dan yang lainnya. Meski nanti ada di antara para alim ulama yang lain ya yang mereka berijtihad mudah-mudahan atau berpendapat ada catatan-catatan bahwa bunga bank itu bukan merupakan riba. Nah, tentu kami membangun satu pendapat itu atau satu kajian kita ini di dalam kajian pendek ini dengan pendapat bahwa bunga bank itu adalah riba secara mutlak. Nah, berkaitan dengan ini, ada satu fenomena yang berjalan di masyarakat. Tentu ini tidak terkait dengan perbankan secara langsung, tetapi berkaitan dengan ada paguyuban atau mungkin koperasi di tingkat RT atau RW, atau mungkin ibu-ibu PKK dan yang lainnya yang di sana ada praktek-praktek simpan pinjam. Yang di situ masih menetapkan ada bunga atau
kewajiban untuk membayar biaya administratif atau apapun namanya bisa dengan prosentase 1% sampai 5% barangkali, atau 5% sampai 10%, atau mungkin dengan nominal tertentu sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu. Nah, ini bagaimana menurut pandangan syariat? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, berpijak kepada satu pendapat yang kita pegangi dalam masalah ini, bahwa bunga bank itu adalah sesuatu yang diharamkan. Maka termasuk bunga-bunga ataupun kelebihan-kelebihan di dalam persyaratan yang ditetapkan untuk pembayaran hutang simpan pinjam ini, dia adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, termasuk misalkan dalam konteks koperasi, nah, di sana ada selisih hasil usaha yang diambil atau dihitungkan setiap tahunnya, diantaranya juga simpan pinjam itu, yang di situ ada angka tertentu sebagai satu kelebihan, ya 5% atau berapa, yang kemudian nanti keuntungan dari pengembalian dari pinjaman itu dibagikan kepada seluruh anggota. Wallahu a'lam bishawab. Sebetulnya ini adalah praktek yang termasuk riba juga. Karena kalau kita menggunakan definisi riba, kullu qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba, setiap pinjaman yang kemudian menghasilkan faidah atau kemanfaatan bagi yang meminjamkan, maka dia riba. Dan ini diharamkan, ya. Meskipun mungkin nanti ada ungkapan bahwa bukankah keuntungan itu tidak dimakan oleh pihak yang meminjamkan sendiri atau pihak piutang, tapi dibagikan kepada seluruh anggota. Tapi kan faktanya pihak yang meminjamkan dengan berbagai akad, atau tidak hanya satu akad simpan pinjam di satu koperasi itu kan, melalui selisih hasil usaha itu mereka mendapatkan keuntungan itu. Maka ini riba yang sebenarnya malahannya. Maka kami melihat memang persoalannya sebetulnya adalah karena ini sudah menjadi satu sistem yang turun-temurun, bahkan menjadi satu sistem yang sudah melekat di kalangan masyarakat kita. Kadang-kadang merubah sistem itu yang menjadi satu hal yang tabu. Padahal sebetulnya tujuannya sama, untuk ta'awun, saling bantu-membantu. Tapi kenapa ketika kita bantu-membantu itu tidak kemudian memilih jalan yang benar dulu? Nah, di sini masih tetap mempertahankan sistem yang lama. Ada misalkan satu paguyuban di RT atau RW itu ada simpan pinjam juga, nanti ketika mengembalikan disyaratkan ada biaya administrasi 5%. Konon 5% itu tidak digunakan untuk keuntungan bersama, bahkan diberikan kepada fakir miskin atau kepada anak yatim itu. Ini kan sebetulnya kesalahannya, kenapa kalau memang itu ditujukan untuk satu nilai kebaikan, tidak dengan cara yang baik sekaligus? Kenapa tidak ada infak khusus saja yang tidak disyaratkan untuk anak yatim dan sebagainya di paguyuban tadi? Padahal memang ya situasi itu sangat memungkinkan untuk dilaksanakan. Nanti ada alasan-alasan yang memang disampaikan, kalau nanti infak sukarela, kadang-kadang malah tidak ada yang infak dan sebagainya. Ya namanya infak sukarela memang ya tidak wajib itu. Sehingga perlu juga dikaji nanti apakah kemudian pembiayaan untuk anak yatim dan fakir miskin ini mendatangkan kebarokahan atau kemaslahatan kalau caranya tidak benar. Ya, dari dalam bahasa yang mudah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kalau memang kita punya tujuan yang benar, kita punya niatan untuk benar, kita punya niatan untuk jujur, maka ya caranya harus betul dulu. Seperti hari ini juga ada koperasi konvensional tapi pengelolaannya syariah. Karena memang pelakunya semuanya adalah orang-orang yang paham syariah dan mengharapkan keberkahan itu. Jadi memang kalau nama itu silahkan ya, nama itu bisa macam-macam lah ya. Mungkin namanya koperasi syariah malah pengelolaannya tidak syariah, jangan-jangan juga ada. Maaf ini sekedar ini ya, tapi pada prinsipnya kalau nama tidak ada masalah, tapi praktek dan substansi daripada muamalah itu penting. Maka saya sampaikan, apapun bentuknya, selama ada mensyaratkan pengembalian dalam jumlah lebih banyak daripada peminjaman dengan margin tertentu,
persentase tertentu, jumlah rupiah tertentu, di paguyuban manapun itu adalah riba. Dan alhamdulillah hari ini setelah kita melakukan sosialisasi, keinginan untuk merubah sistem itu ada. Jadi beberapa paguyuban RT RW itu mereka mencoba untuk merenungkan, sama-sama ini punya pola tolong menolong, kenapa tidak diluruskan sekalian? Tidak perlu ada bunga, nanti biaya administratif bisa diatur akadnya melalui akad yang lain. Jika memang ada dana pendamping yang dibutuhkan untuk menggaji administratornya, bisa difikirkan bersama, karena memang itu menjadi kewajiban bersama tanpa harus menggunakan sesuatu yang masih berbau dengan pensyaratan pengembalian pada akad simpan pinjam yang ada. Jadi memang penting bagi kita untuk menyadari bahwa muamalah interaksi sosial kita ini, terutama dalam urusan harta, uang dan sebagainya, ini perlu ada nilai keberkahan di situ, dan keberkahan itu bisa kita dapatkan dengan diantaranya kita mencoba komitmen terhadap kebenaran atau aturan-aturan di dalam persoalan muamalah ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.